Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nastiti Diaskarini dan dua rekan saya. Saya Irsya Histi Awali. Saya Trisnawati. Kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ingin mempersembahkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pembuatan Biobriket dari Tempurung Kelapa dan Kulit Kacang sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan. Energi merupakan permasalahan utama dunia saat ini. Setiap tahunnya, kebutuhan energi mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia menggunakan bahan bakar. Namun, ketersediaan bahan bakar alam di Indonesia semakin menipis. Oleh karena itu, kegiatan untuk mencari sumber bahan alternatif dan terbarukan yang dapat diperbarui, ekonomis, dan ramah lingkungan harus diwadahi untuk pengembangan sumber energi yang lebih baik. Salah satu alternatif tersebut yaitu penggunaan energi biomasa. Kelapa merupakan tanaman yang mudah ditemui di Indonesia, baik di daerah pegunungan maupun dataran rendah. Data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan bahwa luas perkebunan kelapa di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 3,8 juta hektar dengan jumlah produksi 3,2 juta ton. Diperkirakan dalam 1 ton kelapa menghasilkan tempurung kelapa sebesar 150 kg. Data perkembangan luas panen kacang tanah di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata luas panen di luar Pulau Jawa sebesar 149,44 ribu hektar dan sebesar 372,15 ribu hektar untuk di Pulau Jawa. Tujuan penulisan dari karya tulis ilmiah ini ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan proses pembuatan biobriket dari limbah tempurung kelapa dan kulit kacang. Yang kedua, mengetahui pengaruh perbandingan massa kombinasi tempurung kelapa dan kulit kacang yang memiliki nilai kalor tertinggi. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh suhu karbonisasi terhadap nilai kalor biobriket. Jadi, apa yang dimaksud dengan biobriket? Biobriket adalah energi alternatif yang berasal dari bahan organik dan dicetak dalam bentuk padatan dan biasanya berguna untuk mempertahankan nyala api dan sebagai bahan bakar pengganti fosil. Agar biobriket dapat bermanfaat dan berkualitas dengan baik, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah, yang pertama, mudah dinyalakan. Yang kedua, tidak mengeluarkan asap. Yang ketiga, emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung racun. Yang keempat, kedap air dan hasil pembakaran tidak berjamur bila disimpan dalam waktu yang lama. Yang kelima, menunjukkan upaya laju pembakaran yang baik dan efisien. Kandungan tempurung kelapa diantaranya ada selulosa 26,6%, pentosa 27%, lignin 29,40%, abu 0,60%, nitrogen 0,11%, dan air 8%. Di dalam kulit kacang tanah terdapat kandungan yaitu selulosa 25-30%, lignin 30-40%, hemiselulosa 25-30%, kadar abu 5,3-7,3%, dan air sebesar 4,95-7,75%. Kandungan selulosa 25-30% ini dapat berpotensi untuk menjadikan kulit kacang tanah sebagai bahan pembuatan biobriket. Selanjutnya ada metode dan proses. Variabel yang kita gunakan yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas meliputi komposisi abu tempurung kelapa dan komposisi abu kulit kacang. Selanjutnya ada suhu karbonisasi. Yang kedua ada variabel tetap. Variabel tetap meliputi ukuran abu 60 mes, waktu karbonisasi 2 jam, massa briket 20 gram, konsentrasi perekat 4 gram, dan volume air untuk perekat sebanyak 20 ml. Variabel terikat yang kita gunakan meliputi nilai kalor dan nilai kadar air. Diagram alur pembuatan biobriket. Yang pertama, tempurung kelapa dan kulit kacang yang sudah dicuci dan kering dihancurkan untuk memperkecil ukuran. Selanjutnya, setelah melalui tahap penghancuran, tempurung kelapa dan kulit kacang melalui tahap karbonisasi, di mana menggunakan variasi suhu sebesar 350, 400, 450, dan 500 derajat Celcius. Setelah melalui tahap karbonisasi, selanjutnya tahap penghalusan, di mana tempurung kelapa dan kulit kacang sudah dikarbonisasi dihaluskan dengan menggunakan grinder. Setelah tahap penghalusan, tahap pengayakan. Tempurung kelapa dan kulit kacang kering diayak dengan ukuran ayakan 60 mes. Setelah diayak, tahap penimbangan. Pada tahap penimbangan ini, ditimbang dengan sesuai komposisi massa yang telah ditentukan, yaitu 30/70, 50/50,
dan 70:30. Setelah itu, setiap variasi ditambahkan dengan larutan tepung kanji sebagai perekat dan diaduk secara merata agar semua terkena perekat. Lalu campuran dimasukkan ke dalam cetakan yang menggunakan pipa. Setelah itu, dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 jam atau hingga kering. Setelah kering, keluarkan briket dari cetakan dan dilanjutkan dengan analisis kadar air dan heating value. Hasil dan pembahasan. Semakin tinggi suhu, maka nilai kalor akan semakin meningkat, sehingga suhu dan nilai kalor itu berbanding lurus. Pada karya tulis ilmiah ini, didapatkan nilai kalor tertinggi pada suhu 500 derajat Celcius dengan komposisi massa 70% tempurung kelapa banding 30% kulit kacang. Dan nilai kalor terendah terdapat pada suhu 350 derajat Celcius dengan perbandingan komposisi massa 30% tempurung kelapa banding 70% kulit kacang. Pengujian yang kedua yaitu uji kadar air, di mana semakin tinggi suhu maka semakin rendah kadar air, sehingga suhu dan kadar air berbanding terbalik. Pada karya tulis ilmiah ini, didapatkan kadar air tertinggi pada komposisi 30% tempurung kelapa banding 70% kulit kacang pada suhu 350 derajat Celcius. Dan kadar air terendah terdapat pada komposisi 70% tempurung kelapa banding 30% kulit kacang pada suhu 500 derajat Celcius. Kami cukupkan presentasi kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berkarya untuk Indonesia maju.